Welcome back again to the Bermatematika channel. Saudara-saudara, ini sok rapi memanfaatkan habis dari kondangan. Ya, jadi apa yang akan kita lakukan pada video kita kali ini? Kita akan membahas soal berikut. Kenapa? Geometri. Jadi ceritanya di tim Olimpiade ini jago-jago geometrinya, yang satu sudah pensiun, yang satu sedang S3. Saya sangat cupu dalam geometri. Kalau misalkan berangkat ke IMO, kemudian koordinasi dengan juri, bakalan rada berat karena geometrinya saya bukan rada lagi, cupu sekali ya. Jadi ini dalam rangka belajar geometri ya, cuman untuk lebih familiar aja, mungkin nggak akan mencapai level jago, tapi ini baik buat Anda yang mau berlatih geometri dari dasar, karena saya cupu dan akan menjelaskan mungkin dengan lebih baik dibanding dengan orang-orang yang jago ya. Oke, jadi untuk sesi pertama kita kali ini, kita punya soal berikut yang kurang lebih bisa dideskripsikan melalui diagram ini. Jadi kita punya segi 4 konveks ABCD, kemudian ada titik E pada sisi AD, pada segmen AD, kemudian titik F dipilih sedemikian sehingga EF ini merupakan angle bisector. Dia membagi dua sudut BED sama besar, dan juga sekaligus si garis CF-nya membagi sudut ACB menjadi dua sama besar ya. Jadi CF angle bisector, biasanya bahasa Indonesianya garis bagi kali ya, garis bagi sudut. CF garis bagi sudut ACB, kemudian EF garis bagi sudut BED. Nah, yang diminta adalah untuk membuktikan bahwa 2 kali sudut CFE sama dengan 180 derajat ditambah sudut CAD dan sudut EBC atau CBE ya. Oke, mungkin sebelum kita bahas, agar Anda bisa meningkatkan skill, harus nyoba dulu. Nggak cukup menonton orang lain atau membaca solusi, Anda perlu struggle dulu gitu. Dan nanti pun kalau Anda menonton video solusinya, mungkin tonton dulu videonya sedikit gitu, sampai ada suatu perkataan, sesuatu hal yang baru yang nggak Anda pikirkan tadinya, kemudian Anda coba manfaatkan itu, kemudian Anda lihat apakah Anda bisa melanjutkan sendiri dari situ. Kalau nggak bisa, baru dilanjut lagi videonya. Begitu seterusnya. Oke, jadi silakan dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Saya akan post dulu videonya. Sekarang. Mana stopnya? Ini? Oke, let's get back to the problem. Gimana? Sudah bisa mendapatkan solusinya? Oke, sebelum kita mulai, mungkin disclaimer. Jadi disclaimer, saya mengerjakan ini struggling juga ya. Sempat harus melihat solusinya sekilas, dia perlu apa, kemudian kembali lagi ya. Jadi nggak apa-apa kalau Anda sudah berusaha dengan cukup keras, Anda melihat hint agar bisa melanjutkan apa yang Anda lakukan. Ini kenapa saya perlu mengatakan hal seperti itu, karena kalau nanti kelihatan soalnya kok begitu saja mudah gitu, itu karena hasil dari setelah melakukan solusi, kemudian kita melakukan look back, meninjau kembali tadi itu melakukan apa sih, kemudian harusnya mikirnya gimana biar mudah. Nah, nanti kalau kelihatan mudah, jangan tertipu ya. Jadi mudah itu buat yang
sudah pernah mengerjakan dan dia mungkin mengulang-ulang lagi gimana caranya agar bisa disampaikan dengan cepat, dengan sangat mudah. Jadi kalau misalkan Anda melihat ada yang carcep gitu, jangan mudah termakan iklan ya, karena cara cepat itu ya buat yang sudah mengerjakan, kemudian melihat ulang, ini gimana caranya biar bisa disajikan dengan cepat. Jadi cepat bukan yang utama, yang penting Anda mengerti ya. Dan mungkin kalau ingin lebih jauh dari itu, Anda bisa nangkep secara umum idenya seperti apa sih, kenapa dia melakukan hal-hal tertentu ya. Oke, jadi saya coba untuk menyajikannya sedemikian sehingga kelihatan alamiah solusinya ya. Jadi di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa 2 kali sudut CFE sama dengan ini ya. Oke. Nah, pertama di soal itu ada beberapa informasi ya. Yang pertama adalah bahwa si EF itu dia merupakan garis bagi dari BED ya. Jadi ini memberikan kita hint. Nah, mungkin si sudut ini harus dipakai somehow nanti di solusinya. Oke, kita beri nama aja. Ini alfa ya. Kemudian selanjutnya juga kita diberitahu bahwa si CF itu dia merupakan garis bagi sudut BCA sama besar juga ya. Berarti ini dan ini sama besar ya. Nah, berarti ini somehow informasi ini akan dipergunakan juga. Karena ini akan dipergunakan, kita beri nama khusus karena ingin memberikan penekanan ini harus dipakai gitu. Kalau nggak dipakai, nggak akan disebut-sebut di soal. Nah, ini beta. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini di soalnya sendiri ada sudut CFE ya. Oke, CFE-nya kita beri nama aja. Gamma ya misalkan. Oke. Kemudian ada juga CAD dan EBC ya. CAD dan EBC. Saya kehabisan huruf Yunani ini. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Oke, nggak apa-apa. Atau dibiarkan aja sebagai CAD atau gimana? Gimana nih? Atau yang ini kita biarkan sebagai CFE aja. Yang ini sebagai gamma, EBC, dan CAD kita beri nama sebagai delta. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita ingin mencoba untuk mengaitkan sudut yang diberikan di pernyataan yang ingin dibuktikan dengan sudut-sudut yang punya nama ini ya. Misalkan gimana? Misalkan kita tinjau sudut CFE ya. Sudut CFE. Oke. Kalau sudut CFE ditambah sudut beta. Oke. Yang ini ditambah ini, dia kan, saya ulang lagi. Dalam sebuah segitiga, jumlah total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, biasanya kalau kita punya dua sudut, misalkan X dan Y, yang kalau kita jumlahkan hasilnya 180 derajat, X dan Y dibilang komplementer atau suplementer ya. Atau X pelurusnya Y, Y pelurusnya X gitu dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Ini karena CFE ditambah sudut yang ini ditambah beta itu adalah, kita beri nama aja G. Ya. Oke. Jadi CFG itu sama aja dengan CFE ditambah beta itu adalah pelurusnya G. Ya. Jadi ini adalah pelurus sudut G. Oke. Nah, tapi yang ini juga sudut G juga. Ya. Nah, kalau kita meninjau dia sebagai sudut G, ini kan yang ini sama dengan ini. Kalau di bahasa Indonesia istilahnya bertolak belakang. Ya. Karena bertolak belakang, mereka besar sudutnya sama. Sekarang, pelurus G, kalau kita meninjau segitiga yang ini, siapa?
ya. Dia adalah sudut yang ini dan sudut yang ini, ya. Sudut yang ini siapa? Nah, udah dikasih nama, udah dikaitkan dengan sesuatu yang kita beri nama. Ini kita berharap bahwa ini akan jalan, ya. Jadi si pelurus G lewat sudut pandang segitiga ini adalah delta ditambah yang ini, ya. Nah, tapi yang ini itu ditambah dengan alfa, hasilnya 180 derajat. Berarti si ini itu adalah pelurusnya alfa. Pelurusnya alfa siapa? 180 minus alfa. Dari sini kita punya persamaan yang menyatakan CFE dalam sudut-sudut yang punya nama ini. Ya, jadi sudut CFE sama dengan 180 ditambah delta dikurang alfa dikurang beta. Oke? Nah, mungkin sampai saat ini Anda bisa mencoba pause lagi video kalau Anda ingin melanjutkan, ya. Jadi baiknya di pause dulu sih, Anda lanjutkan, ya. Kenapa Anda ingin mencoba melakukan hal yang serupa? Coba tadi ini yang sudah disebut di persamaan ini siapa aja? Si CAD delta ini dan si CFE, ya. Oke. Nah, yang belum ada di persamaan ini adalah sudut EBC. EBC sudut gamma, ya. Gammanya belum kesebut-sebut di sini. Nah, jadi kalau Anda ingin mencoba, Anda lakukan hal yang serupa. Bisa nggak mengaitkan si sudut CFE ini sebagai sesuatu yang ada gammanya, gitu, ya. Mau dicoba? Di pause dulu sekarang, ya. Pause, ya, sekarang pause. Oke. Mudah-mudahan Anda nyoba dulu, ya. Oke, sekarang seperti yang kita bilang tadi, kita mau mencoba untuk menyatakan CFE dalam gamma, ya. Dalam suatu ekspresi yang mengandung gamma. Perhatikan bangun ini. Ini. Nah, oke. Nah, kalau kita jumlahkan semua sudut ini, berapa jumlahnya? Oke. Bisa Anda lihat berapa jumlah total sudutnya? Nah, yang kita lakukan itu kan sama aja dengan menjumlahkan total sudut dari dua buah segitiga, ya. Jadi, kalau kita punya segitiga yang pertama yang ini ditambah ini 180 derajat. Kemudian yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini juga 180 derajat. Jadi total sudut dalam dari poligon segi 4 ini adalah 360 derajat, ya. Nah, sekarang komponen penyusun dari 360 derajat ini siapa aja? Oke. 360 derajat itu adalah penjumlahan dari ini tadi CBE, ya, CBE. Nah, sekarang kita sudah menyebut si EBC ini atau CBE ini. Dia adalah gamma. Ya, ini gamma, ya. Yang ini siapa? Nah, karena tadi CF itu apa? CF itu garis bagi. Kalau di sini beta, di sini juga beta juga. Berarti tambah beta ditambah yang ini sama besar dengan yang ini. Berarti ini juga alfa, ya. Tambah alfa ditambah yang ini. Ini siapa? Ini itu kalau ditambah CFE jadinya satu lingkaran penuh. Berarti dia itu adalah satu lingkaran penuh dikurangi dengan CFE. Berarti 360 derajat dikurangi sudut CFE. Nah, berarti sekarang kita bisa menyatakan sudut CFE mengaitkannya dengan si gamma. Dan kita berharap dari dua persamaan ini kita bisa memperoleh apa yang diminta untuk
dibuktikan. Oke, 360 derajatnya bisa kita coret dari kedua ruas. Kemudian si sudut CFE-nya bisa pindahkan ke sebelah kiri. Gamma tambah beta tambah alfa. Oke, sekarang dijumlahkan keduanya. Jumlahkan sudut CFE tambah sudut CFE, jadinya 2 kali sudut CFE. Kemudian minus alfa dengan alfa dicoret. Minus beta dengan beta dicoret juga. Kemudian sisanya adalah delta ditambah gamma. Ya. Delta ditambah gamma ditambah 180 derajat. Apakah ini sudah sama dengan yang kita inginkan? Dan ternyata sudah. Ya. Kenapa? Karena ini adalah delta, si CAD-nya. Kemudian si EBC, tadi kita beri nama sebagai gamma. Jadi, persis dengan apa yang ingin kita buktikan. Jadi, begitu, saudara-saudara. Mudah-mudahan cukup paham dengan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan saya bisa konsisten belajar geometri terus ya, biar tidak terlalu cupu. Oke, begitu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.